نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم. Segenap para kiai, para asatidz, para orang tua, wabil khusus bapak dan emak saya, Bapak Haji Japar, ibu mertua, keluarga saya. Alhamdulillah hadir juga calon besan saya, masih jadi calon, belum jadi besan, dan calon menantu saya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, baik yang diundang secara langsung atau secara tidak langsung, memang saya akui saya tidak bisa hadir ke tempat kediaman Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin hanya lewat WA dan di tempat ngaji. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara Walimatus Safaril Haji. Insyaallah Walimatus Safar ini, sebetulnya kalau saya Walimatus Safar, kata orang emang masih Walimatus Safar aja. Kan kemarin juga katanya enggak Walimatus Safar, waktu 2017 cuman manggil pengajian Abah Taqwa. Kebetulan haji tahun ini saya mendampingi anak-anak saya yang akan menunaikan ibadah haji insyaallah pada tanggal 5 Juni dan kembali insyaallah tanggal 5 Juli. Jadi kita dampingin ya. Kata orang nanya, emang jadi pembimbing Ustaz, bimbing bini, bimbing anak, bimbing bini 1, bimbing anak 3. Jadi pembimbing juga, pembimbing anak dan bini. Kalau orang nanya emang pembimbing, iya, pembimbing siapa? Pembimbing bini sama pembimbing anak. Alhamdulillah. Amin. Saya, kemudian istri, kemudian anak pertama saya Kasmita Afrija Putri, kemudian anak kedua saya Aferus Azfan Alfain, yang ketiga pembontak saya Wildan Kamil Zahri. Kenapa saya sebut namanya? Karena saya mohon doanya. Mudah-mudahan seperti yang diminta oleh
Sayyidina Umar ketika akan meninggalkan Madinah untuk melaksanakan umroh. Sayyidina Umar mendatangi Rasulullah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan. Salah satu di antaranya doanya zawadakallahu taqwa. Jadi saya juga minta doa dari Bapak dan Ibu. Semoga doa-doa Bapak dan Ibu memintakan saya agar Allah limpahkan kepada saya dan keluarga bekal. Kan kata Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah. Jadi kudu punya bekal, dan perjalanan haji tahun ini dan haji-haji tahun lalu dan yang akan datang, bekalnya itu yang terbaik adalah ketakwaan. Makanya saya minta agar walaupun tidak terucap dalam lisan Bapak Ibu, walaupun hanya terdetik dalam hati, ada seuntai doa. Mudah-mudahan si Juhri, si Jija, si Putih, si Ayu, si Wildan dibekali dalam perjalanan hajinya dengan ketakwaan. Biarin kalau bisa mengucapnya di hati, ya ada ya. Mudah-mudahan tuh bocah ponakan gua kek, gitu ya, dibekali dengan ketakwaan. Baru ini saya melaksanakan ibadah haji. Dulu mah sama bini, sekarang sama anak. Saya juga nggak tahu. Mudah-mudahan bila bekalnya takwa sebagai bapak, saya bertakwa sebagai bapak, istri saya sebagai emaknya, anak-anak saya sebagai anak. Yang kemudian saya rasa ini perjalanan yang menurut saya spesial. Makanya saya minta doa betul dari Bapak Ibu agar Allah bekali dalam perjalanan saya dan keluarga kami sekeluarga dengan ketakwaan. Kemudian yassarakallahu amra, doanya lagi tuh saya minta nih, semoga Allah gampangin ya. Tahun ini memang rada-rada beda, ramah lansia haji tahun ini. Kalau kemarin kan orang yang tua orang boleh haji, sekarang kan yang tua-tua digondol pergi haji. Tapi kita nggak tahu, kalau Allah mau mudahkan pun dia tua, kadang gagaan dia. Itu yang udah pada pergi haji. Ada kan anaknya begini, gue titip Pak, nitip ya Pak Haji atau apa namanya Bang, nitip ya emak saya ini udah tua, bapak saya udah tua, nitip ya. Dia orang udah tua, kakinya juga jalan dengan nyeret-nyeret gitu ya, nitip ya. Nggak taunya yang dititipin malah jadi ketitipan. Yang dititipin malah jadi ketitipan. Kenapa jadi ketitipannya? Ada cerita yang waktu itu orang mau berangkat haji pengen bawa tukang pijit, karena dia kalau tidur kagak pules kalau nggak dipijit-pijit. Karena ada orang begitu, kalau dipijit, kalau nggak dipijit-pijit nggak pules. Akhirnya ada saran, udah ajak aja tukang pijitnya. Ya orang kaya, berangkatin tukang pijit. Harapannya ntar kalau tidur dipijitin. Nggak taunya pas di sono yang sakit tukang pijitnya. Jadi itu orang kaya pijitin, habis ngaku menyengkleng saudara. Misal itu aja sakit, pijitin kata orang kaya. Ya Allah, ternyata begini ya. Itu kekuasaan Allah, biar orang nggak suka menganggap remeh dengan orang lain, sekalipun dia hanya sebagai tukang pijit. Makanya saya nggak berani bilang sama diri saya, sama bini saya, sama anak saya, udah ntar sana tenang ada bapak. Nggak berani saya ngomong begitu. Sama jamaah yang lain juga.
Saya memang pembimbing, tapi saya tidak memposisikan sebagai pembimbing. Karena pembimbing itu nggak boleh ngajak istri, nggak boleh ngajak anak. Jadi karena saya ngajak istri, ngajak anak, posisi pembimbing digantikan sama yang lain. Ya, jadi tetap saya sebagai jamaah. Jadi minta agar saya didoain nih biar digampangin urusan. Dan sepertinya tahun ini hajinya rada nambah jumlah kuotanya, jadi rada banyak. Kalau kemarin separuh haji, sekarang itu ditambahin lagi jamaah kuotanya itu. Makanya kayaknya agak lumayan padat, tapi yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan buat tamu-tamunya. Kan begitu ya. Kayak kita juga kan ngundang orang kan ngukur. Ngundang orang berapa? Masa kita nyediain ngundang orang 100, kita nyediain boxnya nasi atau sendiri cuma 10. Mungkin diomelin sama orang itu. Allah tahu itu sejauh dan sejumlah berapa. Kemudian yang ketiga, ghafarallahu dzamba. Nabi doain semoga Allah ampuni dosa-dosamu. Saya banyak salah, istri, anak-anak pasti banyak salah membawa. Bahkan mohon maaf, semalam aja baru pada nyebar bilangin tetangga. Kata tetangga begini, mendadak amat. Ada yang begitu. Ya ngomong begitu biar gak lupa. Bukan, gue mau bikin kue apa jadi gak keburu. Jadi begitu, kata dia. Kata saya gak usah repot-repot. Gitu. Padahal kita bilangin dari jauh-jauh hari juga, kata dia, ya gue kelupaan. Alhamdulillah dari teman-teman dari Elok nih jauh ini. Saya boro-boro nyampe ke sono, enggak ya. Tapi alhamdulillah tuh kok udah pakai seragam, udah datang pengajian. Ini ada yang mencar satu ini, seragamnya sama. Iya, kadang fasilitas bikin orang males karena ada handphone, ada WA. Jadi begitu, kita kirim aja, ambil bilangin, sampainya sama yang lain. Puyeng-puyeng juga kita kalau sampai yang lain. Ya Allah, ya jadi bikin orang malas. Padahal mohon dimaklum. Hari ini aja mestinya saya membuka training center di situ dengan Pak Wali Kota, tapi ada acara walimah begini ya gimana ceritanya? Itu biarinlah, masa bodoh lah, biarin aja ada mereka. Jadi saya harus memang demikian. Kemudian ketika Sayyidina Umar meninggalkan Rasul manggil, la tansani bidu'aika ya Umar, gitu katanya. Umar, jangan kau lupakan dalam doa-doamu itu aku. Kan ibu bapak kayak gitu ya, doain gue ya Ji, gitu enggak? Bapaknya nyautnya apa enggak? Gitu enggak? Doain gue Ji, gitu enggak? Ntar. Oh iya di kuping nanti ya. La tansani bi du'aik, jangan kau lupakan aku dalam doa-doamu. Jadi mudah-mudahan doanya itu nggak kelupaan. Kalau memang Allah tentukan. Saya 2006, encing saya itu dia berangkat haji kan 2006 2 kali haji itu. Bulan Januari awal. Dia telepon saya, Juri, kamu di mana? Ya di rumah. Di Indonesia? Iya. Kok saya lihat mukanya ada kamu itu? Kata anjing saya, alang lihat kali siwer. Kata saya, muka pasaran begitu. Bener, anjing lihat. Dilalahnya di 2006 Desember saya berangkat haji. Jadi bagaimana caranya
muka-muka ini keingetan saya. Ngeres-ngeresin. Allah karim. Jadi biar bagaimana, dan itu ternyata udah beberapa orang teman sama. Jadi keingetan. Kayak ada lu, gitu. Kayak ada dari saya ingat waktu rumah yang belakang itu dapurnya ngeblok. Bener gue lihat lu kata dia. Kayak muka lu banget, emang muka pasaran gitu kali cing, kata saya gitu. Enggak iya. Alhamdulillah di 2006 akhir Desember saya berangkat menaikkan ibadah. Yakin gak bakal berangkat? Niat belum? Kalau niat itu kan harus ada aksi. Niat itu arena bifirli katanya begitu. Harus ada gandengan aksinya. Apa itu gandengan aksinya? Udah setor belum? Katanya moto mau udah Bu Haji. Moto apaan? BPJS. Khawatir jangan takut, saya dulu juga 2006 ke sono boro-boro kebayang pergi haji kayak ngiler doang. Kayak ngiler doang, tau gak kayak ngiler doang? Kayak ngiler kan begitu orang berasa katanya gitu lah jadi. Ya haji alhamdulillah kayak ngiler doang. Jadi Allah mudahkan di 2006, 2017. Sekarang alhamdulillah Allah mudahkan lagi. Itu yang penting ya. Yassara Allah mudahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya saya bukan mau ceramah ini karena penceramaan belum datang. Jadi dilama-lamain. Kalau dibilangin bisa baik jadi orang. Tadi ya katanya dia mau itu enak, pengen kagak ngamplopin penceramah kali ini. Orang jamaah bangetan banget. Jamaah saya mah ngaji para badu-badu. Kalau ngaji kadang-kadang dia udah nyelongjong amat sih mau guru. Bercanda. Jadi tadi saya sampaikan khudil afwa. Jadilah engkau pemaaf. Jadi saya mengundang ke sini biar Bapak Ibu pada jadi pemaaf, bisa maafin saya dan keluarga. Ya, khudil afwa. Gampang agak maafin? Gampang. Maafin gampang nggak? Ada kategori tidak susah, susah tidak mungkin. Ya. Tidak susah. Kalau saya mohon astagfirullahaladzim, susah kagak? Agak susah. Allah ampuni dosa saya, susah kagak? Agak susah. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang kita habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Begitu kan ya? Lagi ibu apa Allah mantara bila ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika wa sata'an wala binami wa la ilaha bijamik au bil baina la yakunu min al-anta. Gitu doang kan? Susah enggak? Agak susah. Allah kalau mau ngampunin susah enggak? Ya. Artinya maaf itu ada yang kategorinya tidak susah. Yang kedua itu kategorinya susah. Minta maaf susah enggak? Ini pada bodoh dong. Minta maaf susah apa enggak? Gampang, kata siapa gampang? Kalau minta maaf sama orang yang nggak ada masalah sama kita, itu gampang. Kayak lebaran sama orang nggak punya masalah, besti, gitu tuh. Maafin ya, kita enak banget, encer, cair, gampang. Maafin gue yo, cipika-cipiki, sama. Itu kalau minta maaf sama yang kagak ada masalah. Tapi yang perlu itu mah
maaf, minta maaf dan memaafkan sama orang yang bermasalah. Makanya kenapa kemudian minta maaf, memberi maaf, kudu jadi pemaaf, udil afwa. Hidup itu kalau banyak kasih maaf, memberi maaf, minta maaf sering, ya ternyata rezekinya gampang. Kalau saya rezeki aja amin. Rezekinya gampang. Nah, coba saya marah sama bapak-bapak di kampung nih, saya marah. Aturan selamatan saya diundang, agak diundang. Saya curi aja tuh yang mimpin tahlilan. Jangan. Saya marah, bener. Anjing bibi, misalnya nyunatin. Saya curi aja sudah bilang, enggak usah, jangan, dia lagi yang lain aja. Saya marah sama dia marah sama saya. Rezeki saya jadi mampet. Bener gak ada? Ya. Iya. Maaf itu. Banyak kan hal-hal lain yang kemudian jadi mamputin rezeki kita. Itu kalau saya penceramah, kita ustaz, profesi kita yang lain, apalagi misalnya banyak profesi-profesi yang lain. Misalnya profesinya apa? Tukang las misalnya. Manon bawa sana kita sepeda tuh patah. Dia Mbah, nyari itu kemas yang lain. Kemudian hidup ini akan terasa sempit kalau kita nggak mau maafin. Tapi kalau maafin hidup itu jembar, lega. Saya pengen hidup ini lega, biar saya jalan ke sono enak. Coba kita nggak punya masalah, jalan kemana juga? Ya, kira-kira bagaimana? Saya udah ada masalah, jalan saya misalnya ada masalah sama Mil Mursan, padahal saya mau ke Al-Muqarrabin, Al-Muqarrabin kan jalannya kemari, kenapa saya ngayang-ngayang jalan? Jadi sempit, karena saya ada masalah sama Amil Mursan juga sama. Dia ketua DKM Masjid At-Taqwa, punya masalah sama saya. Mau ke masjid lewat depan rumah saya. Lewat mana kira-kira dia? Mana lu Bil? Dalam sumber. Jadi repot kan? Jadi ribet ya? Iya makanya biar saya ini gampang, ringan, enak ya. Saya minta maaf. Kami sekeluarga mohon maaf atas segala hilaf kesalahan. Khudil afwa. Saya minta maaf. Kemudian bapak harapan dan ibu-ibu semuanya menjadi orang yang bisa maafin saya. Coba dah kalau ada masalah sama orang belanja sayuran padahal di sana lewat mana? Kamu padahal mah enak les. Kamu mau kemana? Ada nggak? Oh ahlan wa sahlan bihudurikum. Silakan. Ini Bang Haji Juli Abdillah. Beliau juga di Yusuf Rahman. Tahun ini berangkat. Insyaallah Dewan Provinsi Banten. Ya. Partai Demokrat. Besok pengen jadi anggota dewan lagi ya. Dia memang saya kagak kasih buat kampanye, enggak, entar saya yang bilangin aja. Kalau kampanye makan repot, kena bawa pundungan apa gitu ya. Ya silakan. Ini rombongan jamaah ini. Waduh. Silakan. Sini. Sini. Silakan. Lambat. Sini belakang sini. Lambat. Catat yang ini nih.
Jadi yang kedua tadi apa? Tidak susah, yang keduanya susah. Minta maaf itu susah berat. Bini sama laki minta maaf susah nggak? Susah kan? Lu minta maaf lu sama laki lu salah apa? Laki juga sama bini, buat suruh minta maaf. Bini apalagi bini mohon maaf nih, bini yang rumah sama tanahnya yang ngasih babanya kan. Minta maaf lo sama laki lu. Nah, rumah gua. Iya, minta maaf masa gua. Dia mah kemari kawin bawa kolor. Begitu nggak kira-kira? Halo, ada ketahuan. Ini susah ini ternyata. Minta maaf susah dan maafin juga susah. Bagaimana maafin susahnya? Kemudian mungkin ya dia mah rada-rada ini orangnya akhirnya minta maaf apa katanya tuh kan? Iya yang salah. Lu mau pada salahin gua aja dia datang dia. Kan begitu jadinya. Kemudian yang ketiganya ya tidak mungkin nih minta maafnya nggak mungkin. Kenapa? Mana yang nggak mungkin itu? Kucing misalnya lagi makan kita tendang cubrek akhirnya kucing kau lari sono minta maafnya bagaimana? Minta maafnya gimana kucing? Ayam serampang orang lagi nyari makan tuh langsung serampang aja malah lenjing ayam pas jauh aja dikit koe gini. Emang kenapa yang di ini nama dia orang Jawa katanya gitu nggak keok lagi. Ya Allah, bagaimana minta maafnya ayo sama ayam yang udah kita serampang kakinya sampai jalannya pedok-pedok begini tuh ayam. Bagaimana minta maafnya? Mungkin nggak? Apa kita kirimin parsel ayam? Kemudian yang tadi yang nggak mungkin sama orang yang sudah meninggalkan kita, mama bapak kita yang udah nggak ada, susah, sulit minta maaf. Gimana minta maaf? Makanya mumpung pada ada di saya minta maaf ya. Maafkan saya, istri, kemudian anak-anak saya agar dalam melaksanakan ibadah ya. Ibadah haji ini Allah gampangin, Allah mudahkan, insya Allah ya. Tidak ada halangan satu apapun. Saya sebagai sahibul bait mohon maaf bila mana banyak kekurangan. Mungkin ada yang nggak kesapa, ya. Ada yang nggak kesapa. Bini saya lagi di dalam aja dia lagi seru ngobrol sama calon besan kali biasa orang baru dah. Dan calon besan kali dia lagi kokoh. Saya ngakur-ngakurin awapan kali dia ngakur-ngakurin. Ya. Makanya saya mohon maaf nih ya, tidak ada waktunya musafahah ya. Insya Allah saya keliling dan keluarga ya. Diterima nggak nih maaf saya? Bener. Baris yang rapi ya. Barisnya rapi 100%. Orang mau pergi haji ngomongin persen emang lebaran. Kalau pergi haji mah tadi udah dibilangin tuh apa? La tansani bidu'aika ya Juhri, jangan kau lupakan aku dalam doa-doamu. Coba bisa nggak bahasa Indonesia? Udah tua begini aja. La tansani bidu'aik, jangan lupakan aku dalam doa-doamu ya. Insyaallah ya. Itu nanti apanya persenannya itu tuh ya, persenannya itu tuh insyaallah ya. Saya rasa ini cukup
biarin penceramahnya datang ke bulan kayaknya. Udah kelamaan gitu ini. Ya, di sini coba siap istri dan anak-anak saya kita keliling, kita ke rumahnya juga agak nyampe biar kita samperin dah. Rumahnya agak sampai karena maklum kali. Ya siap-siap ya. Nanti minta diiringi oleh dewan kelompok Modrok dan baik ya. Mudah-mudahan yang hadir maupun yang tidak hadir, insya Allah mudahkan untuk menuju ke Baitullah. Ya Rabbal Alamin. Saya rasa ini cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan Cing, sini Cing. Ini mohon maaf nih tempatnya ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Sudah di sini ada yang duduk ada cuaca. Iya, jadi bukan yang beda-bedain, tapi karena memang keterbatasan. Jadi mohon maaf ya, takutnya ntar begini. Di sini lo kan ntar nasinya isinya apa nggak ada dia. Di sini, di bawah sini isinya kali misalnya pitik, sama aja. Yang di bawah sama ada yang di orang sana ya kita makanya berkata isinya telur kalau saya bilang ya memang teman-teman juga diundang banyak acara walimah, jadi mungkin ada yang datangnya ntar siang, ada yang sore, ada yang malam, jadi kita lanjut saja musafahannya insyaallah. Rasa cukup. Ahlan wa sahlan bihadurikum Kiai Haji Hasan Basri, pesantren Al Jauhar, dan Kiai Haji Mukhlis. Udah ya, saya cukup sekian. Soalnya kalau sepanjang ini juga nggak ada yang ngamplopin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin sekalian, demikian telah kita dengarkan bersama.